Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hapsarianika Hidayat dari kelas 12O. Di sini saya akan menjelaskan narasi koneksi antar materi yang telah saya buat. Nah, yang pertama, kan aksi nyata, terus lanjut ke eksplorasi konsep. Nah, di fase ini itu kita bertukar kartu peran yang telah kita buat sama kawan sebangku kita. Nah, kawan sebangku saya itu kebetulan Dora. Nah, itu kita saling memberi masukan lah tentang kartu peran yang telah kita buat. Nah, saya kasih kasih saran ke Dora, step-step jadi peran kurir itu menurut saya terlalu banyak dan itu masih bisa disingkatin, masih bisa dipadatin lagi. Terus itu dia kan buatnya itu kan portrait, lebih bagus sih landscape gitu supaya ya sama lah sama kawan-kawan kelas yang lain gitu. Terus kata-katanya itu menurut saya masih bisa disingkatin dan dipadatin lagi gitu. Nah, itu kita kasih sarannya itu dibuat dari video ya. Ini saya akan kasih cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Dwi Hapsarianika Hidayat dan ini teman sebangku saya. Nama saya Dora Kaho. Ini kami mau memberi saran tentang kartu peran yang kami buat. Terus itu videonya diupload ke Google Drive, baru masukin ke LMS, baru kita ada disuruh komentari dua video, kasih accessannya. Lanjut ke refleksi terbimbing. Jadi di sini saya menguraikan 3 masukan yang saya dapat dari kawan sebangku saya. Nah, jadi kawan sebangku saya, yaitu Dara, memberi saran bahwa tulisannya ini lagi lah, dibagusin lagi gitu. Jadi enak dibacanya. Lalu dikasih warna lagi supaya nggak polos-polos banget, sama kasih hiasan. Lalu tanggapan saya terhadap tanggapan yang Dora kasih itu sebenarnya saya setuju, karena emang itu sih kenyataannya ya. Jadi saya harus ya refleksi lah terhadap saran-saran itu dan lebih kreatif dan perfeksionis niat lagi. Lanjut ke ruang kolaborasi. Jadi sebenarnya di aksi nyata itu kita ada disuruh buat kelompok gitu ya. Nah, ini ada hubungannya. Lalu di ruang kolaborasi ini kita disuruh buat toko. Karena ini sebenarnya di fase ini saya nggak ada kendala sih. Karena memang kebetulan saya udah punya toko Shopee. Saya sempat jualan zaman-zaman COVID. Jadi ya udah. Nah, lanjut ke demonstrasi kontekstual. Jadi di sini kan di aksi nyata tuh sudah diapakan kelompok-kelompoknya, dan itu di setiap satu kelompok itu ada pembeli, penonton, penjual, jasa keuangan, kurir, sama afiliat. Jadi ada 6. Nah, ini kita di sini di fase demonstrasi kontekstual ini kita benar-benar memerankan peran yang kita dapat. Di sini saya dapat jasa keuangan. Ya, jadi ternyata saya jadi tukang bayar gitu. Dan di sini saya menggunakan virtual account gitu. Saya masukin video saya bayar. Baiklah, di sini saya akan memberitahu cara membayar pakai virtual account-nya. Jadi di Shopee-nya itu nanti pilih pembayaran lewat bank atau apa gitu. Nanti pilih sesuai bank yang mau kalian pakai. Misalnya di sini saya pakai bank BNI, jadi pilih yang BNI. Nah, ini pencet di sini ada virtual account, pencet tujuan baru. Nah, di sini kalian masukin aja virtual account-nya. Di sini saya sudah sudah saya copy, nanti saya tinggal paste aja, langsung pencet lanjut. Nah, ini kan udah keluar kan ininya, Shopee-nya, dan harganya 30.000, langsung pencet lanjut aja. Ini dia biaya adminnya 0.000 ya. Nah, nanti dia keluarnya kayak gini, langsung aja pencet transaksi lanjut.
Nah, ini masukin PIN kalian. Dan ini transaksinya sudah berhasil. Lalu di demonstrasi kontekstual ini semuanya itu didokumentasikan dan dimasukkan ke LMS. Lanjut ke elaborasi pemahaman. Nah, jadi di sini sih banyak sih ceritanya. Yang pertama buat akun affiliate. Nah, akun affiliate itu kan butuh NPWP ya. Tapi NPWP bapaknya kawan saya ini nggak bisa digunain. Jadi ya udahlah, kami nggak pakai NPWP. Lagian NPWP kan nggak bisa dikasih sembarangnya. Tapi masih bisa kok bikin akun affiliate-nya, cuma nggak bisa dapat komisi. Terus itu yang kedua, kendalanya itu yang paling gongnya itu di pengiriman barang. Kami tuh sebenarnya udah cari itu loh, kan kebetulan teman saya yang jadi kurir tinggal di Batu Aji. Jadi pas di sekolah tuh kami search lah apa ekspedisi ada di Batu Aji. Yang pertama ada Shopee Express, ya. Pas ditadangin itu tiba-tiba berubah jadi kantor pemasaran di Tunas kalau nggak salah. Terus itu ganti lagi ke ID Express. Pas didatangin itu udah berubah jadi klinik anak. Ya, terus ketiga. Terus akhirnya itu udah hari Senin, itu ada hari Minggu tuh yang ID Express berubah jadi klinik anak itu. Akhirnya saya bilangnya ke kawan saya, oh ya udah ganti aja ke JNE Tiba, nanti besok bawa paketnya, nanti pulang sekolah biar diantar ke Tiban gitu, karena nggak mungkin malam itu juga dia ke JNE, lagian udah tutup gitu kan. Jadi udah kayak gitu sih solusinya. Sebenarnya menurut saya sih kalau saya jadi kurir yang namanya Brenda ini sangat berpartisipasi besar di fase ini, karena dia bolak-balik kemana-mana ya. Dan ID Express ini di Shopee-nya tertera itu bisa di drop di Alfamart. Katanya dia udah ke 5 Alfamart, dan kayak kakaknya bilang sejak kapan Alfamart bisa ngedrop paket gitu. Seperti itu. Lanjut ke koneksi antar materi. Ini kami buatnya hari Jumat. Ya, Jumat. Terus itu kami memilih Pak Adam untuk sebagai yang membaca narasi kami dan memberi saran apa segala macam. Sebenarnya awalnya tuh Pak Adam agak kebingungan gitu kan, apa yang mau dikomentari gitu. Dan jujur kawan saya itu menjelaskannya agak belibet nggak to the point. Jadi akhirnya saya menjelaskan ke beliau bahwa bapak ini diminta untuk kayak membaca narasi yang telah kawan saya buat. Terus bapak komentari apakah ini nyambung atau tidak, apakah bapak mengerti atau tidak gitu, seperti itu. Terus kami interviewnya di kantin. Udah sih gitu aja sih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.